Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau bukan tutorial ya, menjelaskan tentang aplikasi transfer ini secara menyeluruh ya. Pertama, kita perhatikan di sini ada kolom kode bank. Apabila ada yang transaksi transfer, kita tanya dulu banknya apa, lalu diisi kode bank yang ada di sini ya. Misal untuk BCA itu 014, kodenya BRI 022. Cari aja di Google ya kode-kode bank itu. Nah, kolom selanjutnya adalah ketika kita klik enter atau diklik kolom ini, maka kita akan wajib memasukkan nomor rekening si konsumen ya. Dia ingin transfer ke rekening tujuannya kemana, itu diisi aja. Nah, apabila dia pernah sekali transfer, pasti akan ada saran ya seperti yang di atas itu. Nah, seperti ini dia akan masuk ke autocomplete. Setelahnya klik cek nama pemilik rekening. Nah, cek nama pemilik rekening ini adalah untuk mengecek nomor rekening tersebut, namanya apakah sesuai dan tidak melalui gate atau jalur transaksi atau jalur pengecekan lewat Rusty ATM Check itu ya. Jadi pidginnya harus tetap mendampingi aplikasi ini sebagai alat untuk mengecek rekening. Apabila pengecekannya itu bermasalah, entah karena server Rusty ATM Checknya offline atau apa, kita bisa saja memasukkan input manual di sini. Jadi ada dua pilihan, ada cek secara online, ada input manual. Tapi sebaiknya input manual itu digunakan pada saat pengecekan awal tidak berhasil. Nah, ini seperti ini contoh input manual ya. Kita tinggal masukkan nama di situ. Huruf kecil, huruf besar itu nggak jadi masalah sebab nantinya oleh sistem akan diubah menjadi huruf kapital semua ya. Nah, oke, apabila namanya oke. Input manual ini rawan salah ya, jadi sebaiknya ke konsumen ditanyakan nomor yang bisa dihubungi ya. Nah, takutnya nama tersebut tidak sesuai, kan kita bisa konfirmasi lagi lewat WhatsApp. Nah, selanjutnya adalah kolom nominal. Kolom nominal ini diisi aja, bisa langsung diketik berapa-berapanya dia mau transfer atau tinggal diklik aja, dipilih dari sini sama saja. Klik 50, 100 dan seterusnya ya. Nah, ada lagi tombol EU. Nah, EU ini adalah untuk enter unik ya. Jadi memasukkan nominal unik. Biasanya kalau yang sering belanja online itu pasti ngerti nih. Jadi ujungnya itu dikasih angka unik kan. Kita klik EU dulu. Baru kita masukkan angka unik. Baru apa lagi ya? Sepertinya itu saja. Terus kita bisa send. Klik send. Nah, apabila kita klik send dan kita klik OK, maka dia akan mencetak struk, dua struk ya, satu buat konsumen, satu buat kita sendiri. Nah, di sini ada tombol edit apabila sewaktu-waktu kita ingin mengubah nomor rekening ya. Maksudnya mungkin yang di input itu salah, kita bisa klik edit. Ada juga listbox ini ya. Listbox ini isinya daftar langganan ya. Misal saya pakai ini nih, langganan saya. Nah, ini sayangnya database yang saya pakai ini database pulsa ya, jadi bukan nomor rekening. Nah, itu nanti saya kasih tahu di mana ngisi data semacam ini ya. Jadi daftar langganan bisa ditaruh di situ. Apa lagi ya? Nah, saya minimize dulu deh. Tadi kan ada data tuh ya, data di listbox itu ngisinya di mana? Kita buka dulu foldernya. Folder Trisel banknya ya. Ntar saya lupa naruhnya di mana tadi ya.
Oke, jadi sepertinya aplikasinya harus tutup dulu ya. Nah, baru kita klik data. Di sini ada tabel-tabel ya. Nah, cuma yang dipakai untuk Trisel Bank ini cuma tabel customer aja ya. Ini kalau kita punya Microsoft Access sebenarnya lebih gampang sih. Cuma saya kebetulan nggak punya Microsoft Access, jadi saya pakai MDB Viewer Plus. Ini lebih sulit untuk menginput data atau mengubah data ya. Nah, ini di kolom-kolom ini diisi aja ya sesuai dengan nama langganan kita, nomor rekeningnya. Kalau ini kan nomor HP ya, sebab saya ini ngambil dari database Trisel Track Pulsa ya, bukan Trisel Track Bank. Nah, di sini kita isi aja seperti itu, nanti munculnya di aplikasi sesuai yang sudah kita isi di data ya. Nanti kalau ada pertanyaan soal mengisi data ini boleh ditanyakan di kolom komentar saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang config bank ya. Di folder Trisel Bank itu ada config bank.ini. Nah, ini counter diisi aja sesuai dengan nama counter. Terus pidgin diisi lokasi kita naruh pidgin, aplikasi pidgin. Ini config harga transfer ya, atau config biaya admin transfer 10 sampai 300.000, di situ 8.000 dan seterusnya. Ini bebas saja ya. Sebenarnya nggak dikonfigurasi juga nggak jadi masalah. Cuma nantinya di catatannya kan itu berpengaruh. Sebentar, apalagi ya. Nah, buat bottom banknya juga diedit sesuai dengan alamat konter kita, nomor telepon konter kita. Misal saya gunakan di sini Danish Payment atau Danisel, atau misal disesuaikan aja dengan identitas konter masing-masing. Nah, apalagi ya. Nah, full print bank ini apa? Full print bank ini kalau misalnya untuk pencetakan pertama tidak berhasil, filenya ada di folder Trisel Bank itu ya. Itu tinggal dicetak ulang aja full print banknya. Nah, dan ada dua, satu di desktop, satu di folder ya. Yang di desktop ini sebenarnya struk buat pribadi ya. Dia tampilannya pun sederhana, tidak seperti tampilan struk yang ada di folder tadi ya. Dia hanya berisi seperti ini aja. Ini kenapa ada di desktop? Supaya memudahkan kita drag and drop lewat messenger ya, atau kita ingin misal kita ingin mengoper transfer tersebut ke agen kita. Nah, ini ada reset counter. Sebenarnya apabila diklik dia akan mereset atau mereset buku history transfer kita ya, atau transfer harian atau mingguan kita. Dia akan menjadi kosong seperti ini. Tapi jangan khawatir, catatan kita itu tetap masih ada, sebenarnya masih aman. Cuma bukan di sini, tapi dia udah masuk ke folder history. Nah, ini saya sendiri kurang rajin ya meresetnya. Jadi yang bagus itu sehari sekali di reset. Tapi kalau saya ini kan tanggalnya aja campuran itu, karena udah seminggu nggak di reset. Ini hanya untuk fungsi pencatatan saja ya. Nah, ini adalah profit totalnya. Ini tuh diambil dari mana? Dari biaya admin yang konfigurasi yang tadi saya perlihatkan ya. Oke, sepertinya itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan sekiranya kurang jelas bisa ditanyakan. Oh iya, itu TF Assist itu harus dinyalakan ya. Setiap kali kita menyalakan komputer, tidak jadi masalah sih. Oke, sepertinya itu dulu ya. Wassalam.